Qala ta'ala, ini contoh ayat yang membahas lafaz naqadha. Artinya beliau memaknai secara bahasa, secara lafaz, terus kira-kira ada enggak bandingannya di ayat Quran. Qala ta'ala wala tanqudu al-aiman, itu yang diambil aja. Wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Janganlah kalian merusak sumpah sesudah menguatkan sumpah. Yang diambil tangkudu, di Quran ada. Naqadha yang kudu, berarti tangkudu ini fi'il mudhari' adalah nahi. Disebut la nahi. Ini yang diambil hanya perbandingan kata. Berarti naqadha yang kudu, maknanya merusak. Atau dalam ayat lain wa qala ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kalian seperti wanita yang merusak, yang diambil naqadat ghazlaha, pada tenunannya. Min ba'di quwwatin angkasa, sesudahnya kuat dengan sungguh-sungguh merusak. Yang diambil naqadat. Artinya kata-kata nawaqid, itu asal kata dari naqid. Naqid itu maknanya apa? Merusak, melepaskan, merusak dan menghancurkan. Di Quran itu contohnya. Wal Islam berarti nawaqid Islam. Islamnya apa sekarang? Al-Islam wal Islam huwal istislamu lillahi, menyerah kepada Allah, bitauhidi, dengan mengesahkan Allah, menyatukan Allah dalam apa? Dalam ibadah kita, kita satukan untuk Allah. Tauhid namanya. Wal inqiyadu, dan tunduk patuh lahu kepada Allah, bittaati, dengan ketaatan. Prakteknya adalah taat. Tunduk dan patuh, betul-betul taat. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan cuci tangan. Cuci tangan ini menjauh lahir batin. Batinnya nggak mau betul, lahirnya menjauh. Dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelaku syirik. Hadza ta'riful Islam. Ini adalah definisi Islam. Jadi Islam itu adalah menyerah kepada Allah, pasrah total kepada Allah. Dengan prakteknya apa? Dengan mentauhidkan Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah saja, dengan mentauhidkan Allah. Lalu tunduk dan patuh dengan taat. Praktek ini taat betul kepada aturan Allah dengan tunduk dan patuh. Taat betul. Dan menjauh lahir batin. Bara'ah. Bara'ah itu aku nggak tanggung jawab, aku nggak mau dengan kamu. Jauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah definisi Islam secara syar'inya, bahasa maupun syar'i, ini gabungan ini. Kalau yang diterangkan dalam hadis, mal Islam, mada ba'dahu, al-Islam, al-Islamu huwa syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang 5. Itu definisi Islam secara praktek perbuatan. Secara praktek. Jadi kalau orang melakukan 5 itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu disebut muslim. Itu secara praktek. Kalau ini aslama yuslimu islaman. Islam, masdar. Lalu istilahi yang sudah dikenal oleh para ulama setelah meneliti isinya Quran hadis, kurang lebih apa kesimpulannya? Istislam lillah ini dan seterusnya tadi. Wa aslama berarti nawaqid Islam, beberapa yang merusak Islam seseorang, keislaman seseorang. Apa keislaman seseorang itu? Yaitu istislam lillah,
bitauhid wal inqiyad lahu bitawal para minasyri wa ahli. Wa aslama ma'nahu istaslama. Kalau ada kata-kata aslama, wa man aslama, man aslama wajhahu lillah, misalkan aslama fi'il madinya wazan af'ala, ma'nahu istaslama, sama menyerah. Fahuwal istislam lillahi jalla wa ala. Menyerah itu adalah menyerah kepada Allah jalla wa ala, bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu duna siwa, dan memurnikan ibadah kepada Allah duna siwa, selain Allah. Siwahu itu Tuhan lain. Jadi betul-betul ibadahnya hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang bilang aslama, Islam, dia itu orang Islam loh, atau ngomong aslamtu, aku Islam, aslamta, kamu Islam, aslamtum, kalian Islam, itu prakteknya adalah mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah dalam praktek. Faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir. Siapa yang tidak menyerah kepada Allah, maka dia disebut mustakbir. Apa makna mustakbir? Orang yang sombong. Sombong itu ya berarti tidak beriman. Tidak beriman. Dalam hadis lain kan disebut siapa yang sombong di dalam hatinya apa? Seberat semut hitam atau biji sawi, itu tidak iman. Sombong. Wa man istaslama lillahi wa ghairihi fahuwa musyrik. Siapa yang menyerah kepada Allah dan kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dia hukumnya orang musyrik. Tidak menyerah kepada Allah terhadap hukum-hukum Allah, dan itu berarti hukumnya mustakbir. Menyerah kepada Allah tapi juga menyerah kepada yang lain, hukumnya musyrik. Wa amma man istaslama lillahi wahdahu, barang siapa adapun orang yang menyerah kepada Allah wahdahu, dengan esanya Allah, fahuwal muwahhid wahhada yuwahhidu tauhidan, maka berarti dia orang yang melakukan tauhid. Walihada qala, karena inilah qala berkata, huwal istislamu lillahi bitauhid. Qala ya lafadznya. Allah berkata siapa? Imam Ibn Abdul Wahhab, berarti huwal al-istislamu lillahi bitauhid. Dalam ta'rif tadi ini, untuk qalanya bisa qala berkata Muhammad bin Abdul Wahhab atau ulama yang membuat ta'rif tadi, membuat definisi al-islamu wal-islamu lillahi. Wal istislam lillahi bitauhid. Jadi Islam itu adalah menyerah kepada Allah dengan tauhid. Wa tauhidu, yang dimaksud tauhid, huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Menyendirikan untuk Allah jalla wa ala, yang maha agung dan maha luhur, bil ibadati, dengan ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah sendiri saja, bukan untuk yang lain. Yaitu bi ayyaj'alal ma'buda wahidan, menjadikan zat yang disembah itu hanya satu. Bi ayyaj'alal ma'buda, dengan menjadikan siapa orang pada yang disembah Allah wahidan, satu, yang disembah itu hanya satu. Badala ayyakunal ma'budu alihatan mutafarriqah, gantinya ada siapa yang disembah itu berupa beberapa Tuhan yang mutafarriqah, pecah belah, yang banyak. Yakunu ilahan, iku yakunu ada apa ganti, ilahan wahidan, Tuhan satu. Wahwa, Tuhan satu, iku Allah. Ini sebenarnya saling hanya menjelaskan aja. Prakteknya adalah
yang disembah hanya satu sebagai ganti dari beberapa Tuhan yang banyak, mutafarriqah. Diganti Tuhan satu yaitu Allah. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah kepada Tuhan satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Subhanahu, maha suci siapa Allah, amma yusyrikun, jauh dari apa yang mereka persekutukan. Ini masih menerangkan definisi tadi. Jadi menerangkan Islam. Islam itu menyerah kepada Allah dengan melakukan tauhid. Tauhid betul-betul mengesahkan Allah. Apa tauhid itu? Tauhid itu ibadahnya hanya untuk Allah. Lalu prakteknya gimana? Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Tidak banyak Tuhannya. Tidak boleh mutafarriqah. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Wa qala ta'ala, dalil kedua, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah mereka kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini namanya tauhid. Menyembah hanya ibadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan lah untuk Allah ad-din, agama. Hunafa, dengan condong, tidak syirik. Memurnikan agamanya. Agama itu yang dimaksud peraturan agamanya, syariatnya, atau amalan dalam agama. Itu hanya untuk Allah. Hunafa, dengan rasa yang condong, lain tidak. Hadza wal Islam, ini adalah Islam. Wa huwa Islam iku ad-dinul qayyim, agama yang tegak, agama yang benar. Jangan bingung dengan kata-kata yang banyak, disimpulkan aja. Ini hanya bicara ta'rif Islam itu apa. Tadi al-istislam lillah bitauhid, terus bawahnya nerangkan tauhid. Tauhid itu apa? Dalilnya itu. Tauhid itu apa? Dalilnya sudah ada dua yang disebutkan di situ. Wa huwa dinul qayyim, agama yang tegak, yang pasti benar. Dalilnya mana? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hukumnya Allah, amara alla ta'budu illa iyyah. Ini tauhid. Allah memerintah agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Begitu itu, dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang tegak, qaim aslinya. Jadi qayyim. Lakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadza wal Islam. Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah istislam lillah bitauhid. Terus bawahnya menjelaskan tauhid. Tauhid itu apa? Ibadah hanya Allah, Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Tidak mutafarriqah. Dalilnya itu sudah diurut. Sekarang wa amma qauluhu, adapun ucapan siapa tadi? Yang mentakrif, ulama yang mentakrif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dalam definisi tadi kan ada al-istislam lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Al-inqiyad lahu bit-ta'ah fayakni, maksudnya annahu ma'at tauhid tanqadu li awamirillahi jalla wa ala fataf'aluha wa tatruku ma nahallahu anhu wa tajtanibuhu. Paham tak? Annahu ma'at tauhid, sesungguhnya kelakuan bersama tauhid tadi, menyerah kepada Allah dengan tauhid. Tanqadu li awamirillah, kamu ikut tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Prakteknya fataf'aluha, maka mengerjakan kamu pada perintah. Wa tatruku ma nahallahu anhu,
dan kamu meninggalkan apa saja yang melarang siapa Allah anhu dari ma. Wa tajtanibuhu, dan menjauhi kamu pada larangan. Tuh. Al-inqiyad lahu bitta'ah itu maksudnya kamu betul-betul tunduk kepada perintahnya Allah. Kamu kerjakan larangan Allah, kamu tinggalkan dan kamu jauhi. Itu namanya al-inqiyad.